Apa kabar semua? Nah, Gabi itu luar biasa. Jadi malam ini saya bertemu dengan para jenderal, calon pemimpin peperangan Keling, ya pemimpin peperangan Keling untuk generasi berikutnya, ya. Jadi saya datang ke sini kelihatannya berbeda seperti sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya, kalau misalnya hari Minggu Partner Sejati, saya biasanya datang hari Sabtu. Sabtu sehari, baru masuk Minggu, Senin pulang. Nah, untuk kali ini nggak bisa. Karena ada sesuatu yang luar biasa yang kita bawa dari Jakarta, yang harus Anda tahu, yang akan mengakibatkan omset Keling akan bangkit lagi. Ya. Makanya kedatangan saya kali ini tetap acara hari Minggu, tapi hari Rabu sudah ada di Medan. Di otak saya apa? Harus secepatnya Anda tahu. Dan di pikiran saya, ini saatnya kita bekerja kembali. Kenapa? Ke depan ini bisnisnya akan besar kembali. Jadi kita tahu, nah, pada saat ini, situasi saat ini bagaimana perkembangan bisnis. Ya, di bisnis-bisnis di Indonesia khususnya, semua juga sedang mengalami dampak krisis. Jadi maklum kalau ada penurunan omset, ya, bukan Anda bekerja tidak bagus, tapi ekonomi memang sedang turun sedikit. Benar? Tapi apa? Itu juga jangan kita jadikan alasan bahwa benar, saya benar omset nggak naik bahkan turun. Gitu. Karena biasanya orang senang benar kalau dapat alasan. Sehingga Pak, saya nggak salah. Dia nggak? Yang salah ekonomi itu. Saya nggak salah. Ya kan? Yang salah downline saya tuh. Saya nggak salah. Upline saya yang nggak ngurus saya. Pokoknya saya benar semua, tapi kenapa hidupnya susah? Kalau dibilang benar hidupnya susah, berarti emang udah benar, emang hidupnya pantas susah gitu. Nah, jadi kita nggak boleh berdalih, tapi yang namanya masalah ada, kita harus tetap objektif, emang ada masalah. Tapi gimana? Semua masalah membuat kita menjadi dewasa, semua masalah harus kita cari solusinya. Jangan juga ada masalah, belaga kayaknya nggak ada masalah gitu. Jadi judulnya yaitu bangkit dan berkembang. Jadi bangkit dan bertumbuh kembali. Apa maksudnya? Bisnis Keling ini sudah hampir 12, hampir 13 tahun. Ya. Tidak ada bisnis yang selalu omsetnya naik, nggak pernah turun-turun. Nggak ada. Semua seperti ini. Turun lagi, naik lagi, turun lagi. Benar nggak? Semua bisnis. Artinya apa? Supaya pada saat naik kita tidak kaget, pada saat turun kita tidak mati gitu. Jadi apa? Persiapan mental kita dulu. Semua ada turun, ada naik, ada turun, ada naik. Ya. Jadi apa? Pada saat omset naik, semua percaya diri. Wah, senang. Jaringan bertambah besar. Omset bertambah besar. Benar? Pokoknya pada saat itu tidak ada yang kurang. Semuanya sudah benar. Kita hebat semuanya. Tapi pada saat omset yang turun, kita masih seneng nggak? Mulai, bonusnya turun. Dolarnya hilang 3. Ada yang hilang 5. Nah itu biasa, ya. Terus bagaimana jika omset terus menurun? Turun. Nah ini yang membuat kadang-kadang turun sedikit orang nggak apa-apa. Tapi begitu 2 kali turun, mulailah pikiran kotor banyak masuk. Ini tanda-tanda kematian kayaknya. Kayaknya sudah mulai nggak kuat nih Keling. Terus kira-kira masih mungkin nggak Keling bisa bangkit lagi? Kalau nggak mungkin, apa nggak bagus kita siapin bisnis konvensional sambil menunggu kejatuhannya? Apalagi sekarang ada bisnis baru. Pengganti menghasil tambahan bisnis Keling. Apa? Batu lagi berkembang.
Benar nggak? Mudah-mudahan aja batu bisa nutupin kejatuhan Keling gitu. Sampai saya keracunan juga beli batu gitu. Nah ini nih yang terjadi nih. Pada saat udah turun lagi. Khawatir ya? Khawatir. Benar. Nah itu wajar, saya pikir wajar. Tapi untuk kita tinggalkan bisnis ini, atau berganti dengan bisnis lain, kita harus berpikir berapa kali. Apa? Kita harus analisa kenapa kejatuhannya. Ya. Nah jadi gimana? Dengan bisnis turun, pasti omset turun. Omset turun, pasti hasil turun. Benar nggak? Nah pada saat itulah hanya distributor yang kuat, yang paham, yang punya visi jangka panjang yang akan bertahan. Nah saat ini saya berada di distributor seperti itu. Ya. Distributor yang mempunyai visi yang panjang, punya misi yang bagus, sehingga Anda masih bertahan. Nah terus apa? Kita berpikir, jadi hasil itu tercipta karena dari apa yang kita lakukan. Proses apa yang kita lakukan. Jadi hasil bukan begitu saja. Tergantung apa yang kita lakukan, sikap kita bagaimana, kegiatan apa yang kita lakukan. Ya. Terus apa lagi? Jadi untuk perbaiki omset apa? Harus perbaiki apa yang harus kita lakukan. Nanti hari ini saya mengajak kita cek satu-satu. Jadi begini, saya berpikir, seorang leader, seorang pebisnis, di akalnya dia selalu berpikir gini, selalu ingin memecahkan masalah. Saya datang ke sini untuk melihat permasalahan dan mencari solusi apa masalahnya. Seorang pebisnis selalu siap di depannya adalah masalah. Benar nggak? Kita bisa dibilang sukses kalau kita bisa menyelesaikan masalah. Jadi seorang pemimpin, seorang pebisnis tidak akan pernah takut ada masalah. Karena masalah itu kerjaan sehari-hari dia. Nah jadi apa? Jangan takut dengan masalah. Tetapi kita persiapkan diri kita untuk siap mengatasi masalah. Oke. Jadi apa? Apa yang mesti diperbaiki? Jadi periksa kembali. Apakah tujuan kita berbisnis masih sama seperti dulu waktu kita memulai? Saya ingat sekali waktu pertama memulai, apa tujuannya? Tujuan saya adalah untuk mencari penghasilan 50 juta per bulan. Jujur aja, emang saya mencari uang di bisnis ini. Nah terus kedua apa lagi? Tujuan saya adalah membangun bisnis yang jangka panjang. Terus tujuan saya adalah untuk bisa membantu keponakan-keponakan saya. Pada saat itu saya belum menikah. Terus tujuan saya waktu awal ingin membangun bisnis dan besar bersama-sama. Itu tujuan awal saya. Tapi berapa tahun terakhir, begitu sudah keenakan kita jadi RCA, nggak taunya tujuannya berubah. Apa? Tujuan-tujuan murni sudah mulai hilang. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat terjadi penurunan omset, atau downline punya masalah, saya mulai belaga-belaga nggak tahu. Berarti tujuannya sudah mulai berubah? Berubah. Dan itu emang saya alami. Terus belaga-belaga sibuk. Waktu dulu, tujuannya adalah emang ingin mengajak orang sama-sama berhasil. Sehingga yang bergabung sama-sama pada saat itu emang sama-sama berhasil. Karena tujuannya seperti itu. Tapi 10 tahun berjalan, 3 tahun yang lalu, merasa penghasilan saya sudah begitu tinggi. Tapi tujuannya sudah tidak seperti itu lagi. Hanya sekedar menjaga, yang penting bisnis tetap hidup. Nah sekarang berbeda nggak? Tujuan yang pertama benar-benar ingin membesarkan. Yang kedua, sekedar mempertahankan, yang penting cukup hidup. Berbeda nggak? Beda. Dengan tujuan yang berbeda, pasti energinya berbeda. Benar nggak? Kenapa dulu saya lihat, kenapa saya dulu begitu semangat, begitu ngotot. Tapi setelah jadi RCA, penghasilan yang begitu besar, mulai malas-malas. Ini sifat orang. Itu ada sifat saya. Saya nggak percaya di sini ada. Paling itu cuma sifat saya aja.
Nah sehingga apa? Saya koreksi. Pantes kenapa 3 tahun terakhir energi saya nggak keluar. Kenapa? Tujuan saya sudah bergeser. Ya. Yang tadinya ingin mengembangkan, ingin membesarkan, sekarang tujuannya ingin mempertahankan. Iya saya tahan, tapi downline saya nggak akan tahan. Kenapa? Saya tahan masih dapat 300-400 juta. Tapi downline saya yang penghasilan 1 juta suruh tahan 4 tahun, mati juga dia. Benar? Artinya apa? Dari situ saya berpikir ini harus dirubah. Kita harus kembali ke tujuan awal. Tujuan apa? Memperbesar bisnis ini, memperbanyak orang-orang sukses bisnis ini. Jadi saya percaya dengan punya tujuan seperti itu, tujuan yang besar, pasti akan ada energi yang besar. Benar? Nah jadi coba kita periksa, Anda periksa kembali. Anda yang mengalami yang pertama menjalankan bisnis ini begitu mudah, begitu cepat, begitu banyak Anda rekrut. Tapi kenapa setelah 6 bulan, 1 tahun kok turun? Apa yang diperiksa? Periksa kembali, apa tujuannya sama nggak masih seperti waktu mulai? Kenapa? Tujuan itu menghasilkan energi yang berbeda. Oke? Terus apa lagi yang diperiksa? Periksa kembali, apakah cara kita berbisnis yang masih sama seperti cara kita memulai dulu? Waktu dulu saya ingat sekali, memulai bisnis ini untuk merekrut orang, apa? Kita banyak ngomong tentang produk, kita demo-demo tentang produk. Sekarang begitu berhasil, jadi waktu dulu kita banyak bicara tentang teknik. Tekniknya begini, demonya begini, produk begini. Terus cara marketing plan begini. Nah sekarang, bicaranya cuma motivasi aja. Terus apa? Wah saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, saya punya apartemen, saya punya ruko. Nggak taunya caranya berbeda. Ternyata apa? Kita harus kembali ke cara lama. Ya, karena motivasi bagus. Tapi yang penting tekniknya bagaimana. Benar? Motivasi hanya membuat orang, wah iya, mau. Tapi kalau nggak ada teknik, apa yang terjadi? Mereka nabrak-nabrak. Nah, dari situ apa? Wajar. Kenapa omset turun? Karena kita sudah merubah cara. Cara kita sudah berubah. Nah ini kita ingat lagi, waktu dulu kita berhasil dengan cara seperti apa, sekarang kita masih melakukan cara apa? Sama nggak dengan seperti dulu? Kalau kita mau berhasil lagi, mau besar lagi, lakukan cara seperti waktu dulu kita ingin mencapai waktu kita besar. Ada apa lagi yang mesti diperbaiki? Periksa kembali, apakah sikap kita berbisnis sudah semakin baik? Atau tetap ataupun berubah menjadi negatif? Kita lihat lagi dalam sehari-hari. Pada saat pertama dulu, dapat bonus masih kecil, ya, ada rasa bersyukur. Oh tandanya bisnis mulai jalan nih. Benar nggak? Terus naik lagi, bersyukur. Benar kan? Naik lagi, bersyukur. Begitu turun, masih bertahan. Karena turunnya sekali. Turun 2 kali, mulai ngedumel. Turun ketiga kali, mulai mencak-mencak, mulai cari yang salah. Benar nggak? Nah itu apa? Itu sikap kita. Waktu pertama positif. Waktu penjelasan pertama positif. Sama upline positif. Begitu bonus turun, mulai negatif. Kenapa? Karena kita berpikir hanya jangka pendek. Padahal bonus turun itu baru sekali, 2 kali. Karena perjalanan kita perjalanan panjang. Benar nggak? Sama seperti saya katakan. Emerald nih. Emerald pada saat dari 3% sampai manajer itu omset terus naik. Ya. Sapphire, Ruby naik. Emerald naik. Enggak begitu Emerald mulai dia stuck. Kenapa? Untuk menjadi diamond dia tunggu di bawahnya ada 4 emerald. Benar? Pada saat mulai 3% sampai emerald semangat, sikapnya bagus dan positif. Positif. Tapi begitu di emerald, belum jadi diamond, muncul emerald 1. Development bonus hilang. Mulai bertanya, ini bener nih bisnis? Enggak, ini saya cerita saya nih waktu dulu nih, bener. Bener.
Jadi cerita saya setelah bonus saya 20 juta, 27, ya. Begitu bulan kelima, tek, turun bonus saya. 27 jadi 26. Lalu. Terus habis 26 bulan berikutnya, turun lagi 23. Tek, lalu. Kenapa? Di bawahnya ada emerald nih. Development bonusnya hilang. Ya. Sikap saya mulai berubah tuh waktu itu tuh. Nggak lama. Turun lagi. 19. Tek, lalu. Ini kok bukan makin naik, makin turun nih. Mulailah saya goyang. Ini kayaknya nggak bener nih kali. Benar, benar. Itu terjadi. Jadi terjadi perubahan sikap pada saat turun. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Akhirnya mulai kotak-katik. Ada nggak perusahaan lain yang cari-cari tambahan? Itu sempat terjadi. Tapi begitu sampai 14 juta, udah. Saya diem aja. Nggak bergerak, nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Saya mulai khawatir. Jangan-jangan saya salah pilih di Keling. Tapi waktu emerald 20 juta, saya merasa hebat. Cepat ya. Tapi nggak merasa paling cepat. Karena waktu itu saya nggak tahu siapa yang paling cepat. Nggak tahu. Bagi saya itu standar saya. Karena di perusahaan lain saya masih 25 juta kan. Jadi dapat 20 juta bagi saya biasa aja. Jadi nggak ada kesan hebat, nggak ada. Cuman bagi saya selamat aja. Selamat. Bonus yang di perusahaan lama masih balik lagi. Jadi 20 juta. Itu doang. Jadi makanya nggak belagu pada saat itu. Jadi dapat bonus 20 juta, emerald nggak belagu saat itu. Karena target saya 50 juta. Dan tidak saya katakan hebat pada saat itu. Karena target saya 50 juta. Oke. Nah jadi apa? Periksa sikapnya. Jadi kayak tadi sikap saya berubah. Kenapa begitu? Karena ternyata saya tidak mengerti marketing plan. Benar? Tapi untung perubahan saya begitu berubah, saya nggak hiperaktif. Apa hiperaktif? Nggak kerjain perusahaan ini, nggak kerjain. Enggak. Saya diem aja. Sehingga begitu bulan berikutnya, begitu saya jadi diamond, bonus saya langsung naik 39 juta. Naik 39 juta, naik 40 juta, naik 44 juta. Di situ baru saya percaya lagi, sikap saya lagi baik lagi. Ternyata sikap ditentukan oleh penghasilan. Siapa yang begitu? Ayo. Nah ternyata apa? Nah ini krisis itu bagi emerald. Tapi saya katakan kalau Anda ketemu seperti tadi, sudah naik begitu sampai emerald, turun, pek. Tandanya Anda berada di jalan yang benar. Ya. Jadi bukan khawatir, itu sudah benar. Begitu naik, begitu emerald, di situ Anda bertahan. Pek, itu sudah benar. Tinggal bertahan sekali lagi. Sebentar lagi dia akan melambung lagi. Jelas ya? Jadi jangan coba-coba berhenti di emerald. Anda akan nyesel seumur hidup. Kenapa? Ternyata apa? Begitu emerald jadi diamond. Begitu emerald PGBV-nya 1200. Diamond cuma 600. Benar nggak? Makanya apa? Pelajarin. Supaya kita ngerti. Jadi perjalanan, pelajarin. Di mana jalan rata, di mana yang naik, di mana yang turun. Kalau kita sudah tahu petanya, giliran naik, oh bener naik. Giliran turun, iya bener turun. Sesuai dengan peta. Yang repot nggak tahu petanya, begitu turun, tak, wah ini mau masuk jurang, mati kita loncat sama-sama. Ini masalah. Sehingga apa? Sikap berubah. Begitu sikap berubah, apa yang terjadi? Sikap saya berubah, apa yang terjadi? Saya merubah sikap kepada upline. Terus saya berubah sikap kepada downline. Apa yang terjadi? Upline juga mulai nggak suka, downline mulai nggak percaya. Apa yang terjadi? Mulailah krisis kepercayaan, mulai bisnis turun gitu. Nah untuk kita apa? Sikap harus dijaga. Nah sekarang kita koreksi lagi, benar nggak sikap kita? Tetap atau berubah? Kalau berubah menjadi jelek, harus kita kembali secepatnya. Jadi apa obatnya? Jadi bersihkan dulu pikirannya lagi.
Jangan coba-coba Anda rekrut lagi, tapi bersihkan dulu pikiran Anda lagi. Ibaratnya lahannya dibersihin dulu. Cabut lagi alang-alang pikirannya. Udah bersih baru tanam lagi, baru hidup. Jelas ya? Tapi kalau pikirannya masih banyak alang-alang, keraguan, dia ngerekrut orang, apa yang terjadi? Udah direkrut, bagus bisa direkrut. Udah masuk, dibikin ragu-ragu lagi sama dia. Kenapa? Dia lahannya ragu-ragu, lahannya juga tandus. Jadi apa? Perbaiki itu. Jadi apa? Keyakinan kita lagi yang mesti diperbaiki. Apa yang membuat kita salah, negatif di bisnis ini, bersihin. Bagaimana caranya? Ikutin pertemuan lagi. Ketemu dengan upline-upline aktif. Hanya yang aktif. Terus apa? Ngobrol sama mereka yang positif aja. Yang negatif jangan ngobrol dulu karena Anda masih negatif. Anda masih ragu. Kata Pak Iwan, ditiup dikit juga jatuh. Jadi hanya mencari yang positif. Supaya apa? Sikap Anda tetap jadi lebih bagus. Kenapa? Intinya adalah sikap. Kenapa? Setelah sikap diperiksa, periksa lagi tindakan kita di dalam berbisnis. Pikirannya sudah benar, periksa lagi. Tindakan kita sama dulu waktu kita omset naik, sama nggak sama sekarang? Lebih rajin mana dulu sama sekarang? Ternyata waktu dulu belum ada penghasilan, kita sangat rajin, bener nggak? Tapi begitu ada penghasilan, begitu LC dikit, udah nggak rajin. Rajinnya cuman kayak mandor. Nah, atur begini, kamu kesini, kamu presentasi ini, habis itu kita... Dulu begitu kita tetap, oh ya kerjain, pak. Sekarang begitu ya, telepon aja. Begitu dia, dah, nggak kerja. Nah kalau seperti itu tindakannya wajar nggak omset turun? Wajar. Nah kalau omset turun karena seperti itu yang salah siapa? Wajar karena kita sendiri yang menurunkan, sikap kita sudah berubah, tindakan kita juga sudah berkurang. Biasa. Udah tindakan berkurang, yang disalahkan apa? Kok kenapa ya bisnis nggak berkembang ya? Dia salahkan donan, salahkan pasar, penjualan di bawah harga? Enggak. Karena kita tindakannya berkurang. Yang dulu, kenapa terasa cepat? Karena waktu dulu, begitu ikut, kita semangat, ikutin apa, kerja kita, lari kita tuh cepat. Enggak terasa karena ngikutin, bener nggak? Nah sekarang kok kenapa jadi lama? Karena lamanya bukan lama. Lamanya karena nganggur, karena nunggu. Kira-kira bener gak nih? Yang tahu cuman saya. Karena saya yang melakukan itu. Di sini mah nggak ada, ya kan? Nggak, ini introspeksi diri. Itu yang saya lakukan. Jadi wajar aja omset turun. Tapi apa? Yang penting dari permasalahan ini, kita tahu apa salah kita, di mana salah kita. Sehingga apa? Kita tahu bagaimana memperbaikinya. Benar nggak? Harus kita perbaiki. Yang berbahaya sudah omset turun, kita nggak pernah tahu di mana kesalahan kita. Seakan-akan kita benar, kita udah berjuang, udah kerja habis-habisan, lama apa yang sudah kita, tapi tetap aja begini-gini aja. Benar nggak? Nah ini yang diperiksa. Yang penting kita tahu. Apa? Tujuan kita sudah berubah belum? Tindakan kita sudah berubah, sikap kita sudah berubah belum? Ya, kalau berubah, perbaiki lagi. Ya, nah, terus apa lagi yang masih diperbaiki? Nah, jadi begini, dalam perjalanan bisnis ini, jadi dia akan terus ada masalah-masalah. Ya, jadi kita lihat, jadi kita menghadapi, jadi kita ingin ketemu masalahnya, terus ingin tahu caranya. Karena apa? Yang saya lihat di bisnis ini akan terus terjadi masalah. Akan terus terjadi masalah. Masalah di Keling itu masalah abadi dan terus berulang. Yang sudah setahun, 2 tahun, masalahnya sama nggak? Sama, dia berulang-ulang lagi. Apa masalahnya? Ngerekrut orang, masalahnya ditolak orang. Benar nggak? Masalahnya apa lagi? Ya, hubungan dengan upline. Terus masalahnya hubungan dengan downline. Masalah pinjam-pinjam uang, benar nggak? Itu masalah abadi, sampai kapan juga muncul tuh masalahnya. Benar. Cuman
bagaimana kalau masalah itu abadi, kita tahu cara menyelesaikannya, menurut kita tidak jadi masalah. Karena itu hal yang biasa dan sudah tahu cara memperbaikinya. Tapi kalau kita tidak pernah belajar, apa yang terjadi? Setiap masalah merusak bisnis kita. Benar nggak? Apa? Jadi masalah itu akan terus timbul. Tapi jangan pernah fokus pada dampak masalahnya. Setiap leader harus fokus pada gimana mencari solusinya. Jadi apa solusinya? Jelas ya? Jadi bukan hanya menceritakan masalah, tapi harus cerita masalah, harus cari solusinya. Karena banyak masalah hanya untuk dipermasalahkan. Begitu masalah dipermasalahkan, yang ada apa? Kepercayaan kita akan terkikis. Tapi kalau ada masalah, kita cari solusinya. Apa yang terjadi? Ada masalah, oh kita ketemu solusi, kita merasa seperti naik tingkat. Nah seperti itu. Terus apa lagi? Nah tujuannya agar masalah berubah menjadi kesempatan. Jadi masalah itu akan berubah menjadi kesempatan. Kayak sekarang apa yang terjadi? Pada saat perkembangan bisnis ini terjadi penurunan perkembangan bisnis. Nah, dari orang yang aktif misalnya 1.000, yang aktif tinggal turun 6.000. Masalah nggak? Masalah. Tapi masalah ini bisa jadi kesempatan. Apa kesempatannya? Karena dari 1.000, yang 400 nggak aktif tinggal 600. Yang 600 itu apa? Persaingannya jadi kecil. Kesempatan bukan? Kesempatan. Nah siapa yang mendapatkan kesempatan itu? Mereka yang berpikir saingan jadi kecil, itu jadi kesempatan sama dia. Tapi mereka yang berpikir, wah dari 1.400 tidak aktif. Jadi masalah sama dia. Kenapa? Ntar lama-lama yang lainnya semuanya lagi. Ntar semuanya ikut. Enggak, tergantung kitanya. Makanya apa? Di dalam bisnis ini, dalam saat yang sama, ada yang omsetnya turun, ada juga yang omsetnya naik. Dengan keadaan yang sama, dengan masalah yang sama. Kenapa? Karena cara berpikirnya berbeda-beda. Jelas? Ada satu yang bilang ini kesempatan, ada yang satu bilang ini masalah. Nah kita harus selalu berpikir apapun masalahnya, cari apa kesempatannya. Jelas ya? Ya perusahaan ini juga seperti itu. Kenapa dia mengeluarkan klorofil? Kenapa mengeluarkan gamma? Kenapa? Karena perusahaan ini melihat masalah. Masalah apa? Masalah orang Indonesia yang cleansingnya masih kurang. Masalah perubahan makan. Perubahan gaya makan. Yang dulu zaman kita miskin, nasi banyak, sayur banyak, daging dikit. Sekarang kaya dikit, nasi kurang, sayur kurang, dagingnya dibanyakin. Makanya kolesterol, asam urat. Masalah nggak? Nah sehingga apa? Masalahnya apa? Dia mengurangi makan sayur. Begitu dilihat mengurangi makan sayur, akhirnya apa? Orang kita kekurangan klorofil. Kekurangan zat hijau daun. Sehingga apa? Kurang klorofil, kurang untuk detoksifikasi. Nah sehingga perusahaan Keling melihat, bikin klorofil, akhirnya laku. Kenapa? Karena dia ada masalah, dia baca masalah, dia bikin solusi. Dia yang beruntung. Jelas ya? Jadi dijadikan masalah jadi kesempatan. Setiap ada masalah, pasti ada kesempatan. Jadi apa? Kita senang ketemu masalah, bukan lari. Nah banyak bisnisnya nggak jalan karena upline-nya lari. Downline ada masalah mau konsultasi lari upline-nya. Ditelepon pun ditutup sama dia. Kenapa? Ini masalah lagi. Padahal kalau dia mau menyelesaikan masalah, dia makin terampil. Kenapa? Hidup ini nyelesain masalah gitu. Jadi jangan lari. Maksud saya persepsi tentang masalah harus benar. Jelas ya? Jadi bisnis ini menyelesaikan masalah. Jadi persepsinya harus benar. Sehingga apa? Masalah itu bisa jadi kesempatan. Masalah itu bisa jadi keterampilan. Masalah itu bisa jadi proses pendewasaan kita. Dan kita pernah tidak takut dengan masalah. Jadi hadir ke sini, ayo masalah apa lagi? Ayo kita selesai. Pede kita.
Dan kita optimis. Terbayang nggak kalau Anda punya grup orangnya seperti ini semua? Apalagi masalah? Kebayang nggak? Duplikasi orang pede yang menyelesaikan masalah gitu. Kebayang nggak? Kayak apa bisnisnya? Jangan-jangan Anda nggak sanggup loh ngeluarin duit ATM nggak selesai-selesai. Dikit-dikit disuruh, keluar negeri lagi, liburan ke sini lagi. Ya kan? Tahun ini, liburan ke Rusia. Terus kemana lagi? Oh, nanti ke Hong Kong. Nanti ada ke Langkawi. Nah, kejadiannya seperti itu kalau tadi menghadapi masalah seperti gitu. Sampai capek sendiri, pusing kita. Jalan mulu. Nah, ini yang dirubah gitu, ya kan? Jadi persepsi melihat masalah bagaimana supaya dijadi kesempatan, terus menambah keterampilan dan proses pendewasaan. Sehingga apa? Seorang leader, ya, atau pemimpin, masalah adalah tanggung jawab. Setiap masalah adalah tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu dibutuhkan apa? Kepedulian dan keberanian. Jangan sampai ada masalah belaga-belaga nggak tahu. Terus apa? Ada masalah, cari selamat. Cari selamat. Biar orang yang ngurus. Ada penjualan di bawah harga. Dia tahu di grup dia, cari selamat. Tenang aja. Ya lumayan kan masih ada nambah omset. Padahal itu masalah nggak? Masalah untuk grup dia yang lain gitu. Jadi jangan belaga nggak tahu. Kenapa? Menghancurkan seluruh grup. Nah, leader itu seperti itu, harus bertanggung jawab. Harus berani menyelesaikan masalah. Baru kita akan menjadi leader besar. Baru bisnis ini emang benar-benar kuat. Kenapa? Leader adalah dia apa? Mengambil tanggung jawab. Jelas ya? Kenapa? Bisnis ini bisnis kepemimpinan. Benar nggak? Anda akan sukses apabila Anda mempunyai grup yang besar. Untuk mempunyai grup yang besar, Anda harus punya kepemimpinan di sini. Nah, bisnis ini di sini tempat kita belajar. Belajar memimpin. Nah, dengan berbagai kesalahan. Salah boleh. Salah tinggal perbaiki. Jangan takut salah. Tapi siap memperbaiki. Nah, karena itu belajar. Ya. Kenapa? Bisnis ini Anda bisa lihat. Ya, kita sudah 12-13 tahun. Di Malaysia sudah 14 tahun. Bisnis ini terus berjalan. Leader-leader yang sukses. Sampai sekarang dia terus mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang bagus. Tandanya tahan nggak di bisnis? Tahan. Nah, siapa yang bertahan? Mereka-mereka yang menjadi leader. Yang berani mengambil tanggung jawab dan peduli. Kenapa? Di medan Anda gampang melihat contohnya. Saya lihat leader-leader Anda di belakang. Itu adalah leader-leader yang peduli. Enggak, saya bukan ngangkat-ngangkat ini. Enggak, saya ngomong berdasarkan fakta. Ya, yang saya lihat dan saya lihat benar. Kenapa Medan? Grup Medan dibilang grup paling kompak. Karena saya lihat top-top leadernya orang yang peduli. Ya. Orang yang mau menyelesaikan masalah. Begitu top-top leadernya orang yang rendah hati. Makanya top leader yang rendah hati di bawahnya juga gerah untuk belagu-belagu gitu. Tapi kalau ada yang belagu itu mah kelewatan. Benar gak? Kenapa nggak ada contoh di atasnya yang belagu, yang sombong? Tapi kalau yang ada itu kelewatan. Mungkin penemuan baru kali ya. Ya. Nah sekarang masalah apa lagi? Ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit? Kita harus belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah. Apa yang saya katakan? Masalah yang abadi, yang terus berulang. Contohnya masalah apa? Masalah tentang pribadi, masalah kepercayaan diri. Banyak muncul nggak? Banyak kan? Muncul apa? Orang-orang yang nggak percaya sama dirinya. Nggak percaya bahwa dirinya tercipta, lahir untuk menjadi orang sukses gitu. Sehingga apa? Dibawa gaya-gaya orang yang nggak sukses sama dia. Mau disuksesin nggak bisa karena bawaan lahir dibilang. Nah sekarang kita lihat masalah percaya diri. Kenapa orang nggak percaya diri? Kenapa?
Karena di pikirannya sebagian besar itu dipenuhi dengan yang dilihat yang kurang-kurang dari dirinya. Orang nggak percaya diri karena dia melihat dirinya begitu banyak kekurangan. Kenapa? Karena fokus dia pada kekurangannya dia. Apa kurangnya? Kurang ganteng lah. Kurang pinter, kurang lucu. Kurang baik. Benar nggak? Kurang lebay. Terus kurang tinggi. Sama kurang ramping. Kurang langsing. Kurang putih. Nah itu yang dikumpulin sama dia. Sehingga apa? Dia nggak percaya diri. Kurang berani. Nah ini yang mesti dirubah. Orang-orang yang nggak percaya diri, coba lihat diri Anda dari segi positif. Apa kelebihannya? Saya juga ngelihat kok diri saya nggak ganteng, tapi saya pinter gitu. Udah pinter, berani, sekarang mulai lucu lagi. Bener nggak? Udah gitu apa? Kaya. Bener nggak? Sehingga apa? Lu mau ngomong apa aja, ngomong aja. Udah buktiin berhasil kok. Pede aja. Tapi dulu nggak begini. Ya. Dulu yang saya percaya cuma gue pinter, gue kerja keras. Nggak begini-gini amat. Tapi apa? Itu yang meningkatkan percaya diri kita. Karena apa? Kita harus percaya bahwa diri kita, secacat apapun kita, Tuhan kasih kelebihan kepada kita loh. Ya kan? Anggaplah sudah separah-parahnya hidup. Ganteng enggak, kaya kagak, pinter kagak. Minimal masih punya kejujuran. Bener gak? Minimal masih punya kejujuran gitu. Saking jujurnya kan polos, bener gak? Nggak kelihatan pintar tapi polos, matanya berbinar-binar nyenar presentasi. Penuh berharap, akhirnya orang jatuh kasihan dan orang beli. Nggak, karena saya lihat ada leader menjadi CEO karena kepolosannya gitu. Tapi dia pegang kejujuran gitu. Benar? Nah ini apa yang membuat, jadi gitu, saya percaya diri karena apa? Saya jujur, saya bisa dipercaya. Mungkin saya tidak secepat dia. Tapi walaupun lambat saya bisa dipercaya. Dan saya pasti berhasil. Lihat, supaya apa? Punya rasa percaya diri. Makanya lihat. Di kaca itu sering melihat. Mana di bagian muka kita yang paling menarik? Tai lalat kah? Atau hidung? Wah ini enggak. Nah, alis? Nah sehingga apa? Carilah di kaca, bergayalah yang paling manis. Setiap ketemu orang mau kita kontak, kasih yang paling manis. Jadi apa? Kalau sudah tahu rahasianya, setiap ketemu orang, kasih yang paling manis. Apa? Karena Anda pantas untuk mendapatkan kemanisan. Nah, itu orang yang percaya diri gitu. Itu orang yang percaya diri. Jadi kita memanis untuk memberi supaya orang tersenyum. Kita tunjukin bahwa kita jujur. Apa? Supaya Anda berbisnis saya aman, tenang aja. Terus saya disiplin supaya Anda berbisnis tenang. Tepat waktu. Sehingga waktu Anda nggak sia-sia karena saya janji mah tepat. Itu yang kita kasih, kita tunjukin ke orang gitu. Sehingga orang gampang membaca kita. Nah itulah untuk menyelesaikan masalah kepercayaan diri. Sekarang sudah mulai percaya? Udah tahu kelebihan Anda semua? Bener nih. Coba saya tanya, Anda lebih apa? Ya, coba. Ibu apa kelebihannya yang ibu tahu? Jujur, terus? Lebih manis? Terus? Enggak, bagus begitu bilang manis. Daripada bilang jelek? Benar enggak? Minimal di dunia masih ada satu loh yang bilang bagus. Diri sendiri. Enggak, tapi seperti itu. Jadi harus pede. Apa kelebihannya? Kejujuran, manis, bersih. Ya, yang penting hati saya tulus kayak Pak Iwan. Bener gak? Ya, tulus. Terus apa? Siap berkorban untuk orang lain. Nah, jadi itu yang kita. Dan Anda harus bisa mengatakan itu pada diri Anda berkali-kali. Terus mengatakan itu. Baru Anda percaya diri. Boleh kita kalah di sini, kurang di sini, tapi kita punya kelebihan di sini. Kenapa? Anda tahu kelebihan Anda gitu. Nah selama ini apa yang terjadi? Banyak orang hanya lihat kekurangan dia. Kalau saya enggak.
lihat kelebihan saya. Dan saya benar-benar lebih. Kenapa? Kalau saya sudah nggak percaya diri, habis saya dimakan orang. Bener nggak? Oke itu. Terus apa lagi? Masalah apa lagi? Masalah komitmen. Ya. Jadi banyak bisnis ini kita sudah punya jaringan besar. Nggak lama jaringan itu mulai mengecil dan lama-lama hilang. Kenapa? Masalah komitmen. Apa komitmen? Masalah perjanjian. Apa? Masalah mengabaikan perjanjian. Berjanji dia seperti bicara biasa. Tidak, perjanjian adalah perjanjian yang harus kita tepatin. Ini banyak nih para upline juga sudah mulai ngelihat nih. Ngelihat donen-donen yang tidak komitmen. Komitmen apa? Giliran begini, si. Nggak taunya enggak. Saya bisa plan. Nggak taunya enggak. Komit nggak? Enggak komit. Komit, begitu Anda beri, kalau Anda komit untuk oke, bulan sekian harus tercapai. Demi sebuah komitmen, kita siap untuk bekerja keras. Demi sebuah komitmen, kita siap berkorban lebih. Demi sebuah komitmen. Supaya apa? Supaya berbisnis dipercaya. Supaya omongan kita itu dipercaya. Dia punya komitmen. Begitu janji pasti ditepati. Begitu ditepati, apa yang terjadi? Ada ketenangan orang berbisnis dengan kita. Nah, artinya apa? Ini yang kita lihat. Ya, perbaiki komitmen kita. Dan kita harus tetap ngomong. Target saya begini, tetap ngomong, jangan takut. Nanti gara-gara komitmen takut ngomong lagi. Takut berjanji. Enggak, harus. Lihat ya. Oke, terus apa lagi? Masalah kejujuran. Tadi kita sudah bicara. Apapun cerita, jujur nomor satu. Jujur nomor satu. Apa jujur? Kalau ada sesuatu yang salah, harus kita mengakui. Jangan ditutup-tutupin. Jadi jujur nomor satu. Terus sama apa? Misalnya dalam pertemuan, dalam presentasi, meeting dengan para upline. Nggak taunya apa? Ada seorang ibu rumah tangga. Tadi sudah janji sama suami jam 8 pulang. Nggak taunya apa? Acara itu berlanjut sampai jam 9. Pada saat itu upline bilang, ini kayaknya tambah 1 jam atau 2 jam. Jadi bisa jam 9 atau jam 10. Nah terus downline-nya. Karena anak upline jadi ngikut aja. Benar nggak? Padahal lu sudah komit sama suaminya pulang jam 8. Tapi apa? Karena takut, karena nggak jujur. Kenapa? Kalau saya ngomong nanti nggak enak sama upline. Dibilang, Pak saya nggak serius. Apa yang terjadi? Udah ikutin upline, pulang sampai rumah berantem sama suaminya. Kenapa? Karena nggak jujur. Jadi jujur itu ngomong apa adanya. Maaf upline, tadi saya sudah janji jam 8, tapi karena begini, boleh nggak saya pulang? Pasti upline yang mengerti dia akan memaklumi. Kenapa? Rumah tangga nomor 1. Kejujuran gitu. Jadi ngomong aja. Kenapa? Dengan kejujuran Anda menjalankan bisnis ini lebih mudah, lebih ringan. Kenapa? Yang nggak jujur banyak bohongnya, ini kayak jalannya kosong, tapi kayak ada beban berat banget. Benar? Dilihat nggak ada bebannya, emang nggak kelihatan. Orang bebannya bohong. Ini terasa nggak? Terasa nggak? Pernah nggak Anda tidak jujur? Terasa nggak betapa beratnya? Terasa kan? Nah, kurangin beban berat itu. Gitu. Dengan gimana? Berani jujur menghadapi kenyataan apa adanya. Jelas, ya? Jadi sama, begitu janji, ya, janjinya jam 8, katanya sudah jam 8 kurang seperempat. Belum jalan. Tapi emang niat mau jalan. Ditelepon sama upline. Bilang aja, ya sini baru mau jalan. Jangan bilang, ini udah tinggal dikit lagi, ini bohong lagi. Banyak kan seperti itu? Banyak. Nah itu aja, jadi ya pantas aja nggak berhasil. Orang masih suka bohong. Benar nggak? Makanya apa sekali-kali kadang-kadang dikasih juga sama Tuhan keberhasilan, tapi bohong-bohongan balik lagi ya. Karena masih suka bohong. Keberhasilannya ya turun lagi gitu. Nah jadi apa? Untuk memperbaiki bisnis kita, untuk bangkit lagi, untuk berkembang lagi, periksa lagi kejujuran kita.
Nggak apa-apa, yang penting orang tahu kesalahannya diperbaikin. Terus apa lagi? Oh, masalah kedisiplinan. Disiplin. Jam, aturan, disiplin. Karena kedisiplinan itu hanya untuk diri kita. Begitu saya lihat, banyak saya berkumpul dengan orang berhasil. Kelebihan mereka adalah disiplin. Tempat tidurnya, kerjaannya, tanggung jawabnya, itu disiplin. Nah, jadi apa? Kita coba untuk itu dulu. Jadi, di case system ini, di partner sejati ini, bukan cuma uang dan hasil, tapi apa? Yang Anda rasakan, Anda dengan hadir di sini, bisa nggak untuk lebih disiplin? Lebih jujur? Lebih komitmen? Kenapa? Kita punya lingkungan untuk saling menjaga, benar? Nah, oke, itu apa lagi? Masalah manajemen waktu. Sering nggak kita menghadapi masalah waktu? Ya. Waktu apa? Masalah waktu apa? Waktu follow up, waktu presentasi. Benar. Terus bagaimana sih bagi waktunya kalau saya masih kerja? Nah, ini apa? Anda mesti memanage waktu Anda. Nah, banyak orang memanage waktu tapi dia tidak membuat perencanaan. Yang saya lihat banyak orang masalah waktu karena apa? Nggak pernah tertulis waktunya. Di handphone kan ada kan? Jadwal-jadwal kan? Dia nggak pernah nulis itu. Manajemennya cuma manajemen ingat di pikiran. Akhirnya apa yang terjadi? Dipikir ingat, nggak taunya nggak ingat saking sibuknya. Sehingga apa? Waktu sudah mulai berubah-ubah. Terus waktu sudah mulai nggak adil. Yang kerja sama bisnis ini kadang-kadang sudah mulai nggak adil. Terus yang di bisnis sama di rumah nggak adil juga. Nah, jadi apa? Waktunya mesti diatur. Kita harus jago mengatur waktu. Nah, sama juga di lapangan. Pada saat kita tidak tentukan, kita mau presentasi sama orang itu berapa jam, paling lama berapa jam, maka apa yang terjadi? Biasanya kita berlama-lama presentasi di situ. Kenapa? Lagi asik-asiknya, dia lagi semangat nih. Benar nggak? Apa yang terjadi? Ternyata presentasi satu orang bisa habis 6 jam, 8 jam. Alasannya karena saking asik-asiknya nih. Dia lagi semangat-semangatnya nih. Sebenarnya bukan karena itu. Karena dia nggak pernah membuat perencanaan waktu. Benar nggak? Tapi kalau direncanakan, saya prospek si A. Waktunya dari jam 7 sampai jam 9, 2 jam. Kenapa? Karena jam 10 saya punya lagi satu janji. Sampai jam 12. Terus nanti jam 1 siang saya ada janji lagi. Sampai jam 3. Terus nanti jam 4 ada lagi. Sehingga apa? Begitu janji pertama, jam 7 sampai jam 9. Dari pertama udah ngomong, Pak, saya cuma waktu punya jam 7 sampai jam 9. Boleh nggak kita ngomong lebih efektif nanti? Kenapa? Sehabis ini nih loh Pak, jadwal saya masih kesini lagi. Begitu sudah waktunya, sudah selesai. Langsung kedua. Jadi jangan sampai karena lagi asik-asiknya sampai 4 jam, sampai 8 jam, sampai 6 jam. Terus sehari cuma dia aja. Terus dia ngomong, ya karena dia minta, saya nggak boleh pulang Pak. Bukan, karena kita nggak bikin manajemen waktu. Sehingga apa yang terjadi? Sehari cuma prospek 1-2 orang. Padahal sehari bisa ketemu 6, 7, 8 orang. Kenapa? Karena waktunya emang nggak di-manage. Nggak, itu saya. Kayaknya Anda kayak terdakwa. Enggak, saya. Gitu. Oke, terus apa lagi? Masalah kerajinan. Ya. Rajin nggak kita? Lebih rajin apa? Sudah mulai malas sekarang. Atau emang lagi rajin-rajinin sekarang nih? Benar kan? Nah, ini yang diperiksa. Ya, ini yang diperiksa. Tapi kalau kita merasakan, iya sekarang kita lebih malas, nggak apa-apa, yang penting kita ketemu bahwa kita sudah mulai malas. Benar nggak? Terus jawabannya gimana? Harus rubah. Harus mulai rajin. Bagaimana supaya rajin? Buat program kerja. Habis itu kita jadi robot, ikutin program kerja. Pasti kita jadi rajin. Benar nggak? Jadi robot. Program kerja dibuat malam sebelum tidur. Nanti begitu pagi sudah tahu, begitu pagi jadi robot. Tok kerja jadi robot aja, jangan mikir. Tapi apa hasilnya jadi optimal.
Jadi itu apa? Itu untuk akhir apa? Karena hasil optimal, nanti Anda bisa lihat. Begitu malam Anda cek, hari ini apa aja yang sudah dikerjain. Oke? Besok lakukan gitu, besok lakukan gitu. Coba cek sebulan. Anda tambah rajin apa enggak? Pasti tambah rajin. Karena ada bekasnya apa yang Anda kerjain. Gitu. Nah, tapi orang yang kalau nggak pernah buat program kerja, sehari-hari dia merasa saya sudah kerja. Tapi ditanya apa yang sudah dikerjain, apa hasilnya? Dia nggak tahu. Karena nggak tahu ya dia merasa biasa-biasa aja hidupnya. Sehingga apa? Dia nggak terpacu untuk lebih rajin lagi. Kenapa? Tetap kerajinan menentukan. Jelas ya? Rajin artinya apa? Orang bekerjanya lebih banyak lagi. Bertindaknya lebih banyak lagi. Hasil itu akan sesuai dengan tindakan gitu. Hasil akan sesuai dengan tindakan. Jadi seberapa kerajinan Anda itu juga menentukan hasil. Mau Anda tahu semua ilmunya, tapi Anda tidak rajin, tidak melakukan, hasil Anda akan kalah sama yang rajin. Ya? Nah ini yang kita cek pada saat terjadi penurunan omset. Pada saat terjadi keraguan dalam bisnis kita. Ini yang kita cek. Terus apa lagi? Masalah ketidakpercayaan kepada upline. Ya. Kita cek lagi. Gimana? Kepercayaan kita kepada upline saat ini makin percaya atau berkurang? Cek lagi, makin percaya atau berkurang? Makin percaya, bagus. Kalau berkurang, tanya kenapa berkurang? Apa sih yang membuat saya kurang percaya? Oh mungkin saya ragu karena apa yang saya begini. Terus bagaimana nyelesainnya? Ya datang ke upline ngomong jujur. Kenapa? Upline saya kurang sekarang kok kenapa kepercayaan saya agak berkurang sedikit? Kenapa? Mungkin saya ada masalah ini. Kira-kira gimana upline? Supaya apa? Kita full lagi percaya gitu. Jelas ya? Jadi kita ragu. Nah tadi jujur ngomong keraguan. Masalah apa keraguan? Sehingga apa? Mungkin keraguan itu karena persepsi kita yang salah. Atau mungkin keraguan itu emang karena upline kita yang hilaf. Jadi kalau kita yang salah nggak apa-apa, kita perbaiki. Kalau upline hilaf, karena kita sudah konsultasi sama dia, kita kasih tahu, dia akan memperbaiki. Benar nggak? Sehingga apa? Begitu diperbaiki, kepercayaan muncul lagi, kepercayaan. Benar? Pada saat kepercayaan muncul lagi, apa yang terjadi? Hasil lebih bagus nggak? Bagus. Kenapa? Kepercayaan muncul, begitu dia berjalan, nggak bolak-balik. Gitu. Orang yang nggak percaya begini, dia berjalan tapi nggak percaya. Gitu. Benar nggak? Dia ngikut, tapi dia nggak percaya. Gitu. Nah, cek lagi kepercayaan kita kepada upline. Terus apa lagi? Masalah-masalah yang terjadi. Apa yang timbul? Mungkin pasangan, suami istri. Masalah apa? Oh ada yang tidak mendukung. Nggak mendukung Anda menjalankan bisnis ini. Sering nggak muncul seperti itu? Ya. Nah kira-kira bagaimana kalau nggak mendukung? Kalau nggak mendukung, gimana? Pertama Anda sabar. Kedua, Anda bawa orang yang Anda percaya untuk menjelaskan entah ke suami, entah ke istri. Benar nggak? Terus ketiga, kalau dapat bonus kasih tahu suami sama istrinya gitu. Ini sudah nggak dukung, dapat bonus juga nggak dikasih tahu. Sehingga apa? Makin nggak dikasih tahu, makin nggak mendukung dia. Kenapa? Ternyata istri saya ngerjain bisnis scaling, ngomongnya, oh dapat hasil, ternyata enggak. Yang ada ngeluarin duit aja dari saya. Padahal dia dapat, cuma nggak dikasih tahu suaminya. Mau didukung nggak sama suaminya? Nggak, karena ini terjadi. Suami juga begitu. Ya kan? Dapat duit karena disimpan-simpan dulu, nggak dibalikin gitu kan? Dapat dukungan nggak? Nggak juga. Tapi di sini sedikit. Ya. Tapi ada, saya tahu ada. Nah kan? Nah jadi bagaimana kita mengambil hati entah istri entah suami supaya kita mendapatkan dukungan. Nah kadang-kadang apa juga terjadi? Kelihatan benar kita menjalankan bisnis ini bukan untuk keluarga. Kenapa? Ternyata menjalankan ini bisnis ini hanya untuk ego pribadi supaya dia terkenal, supaya dia dapat hanya ego sendiri. Kira-kira kalau begitu didukung nggak? Nggak, kadang-kadang itu nggak sadar. Perubahan itu tidak sadar. Perubahan niat itu nggak sadar. Tapi itu yang menyebabkan kita tidak mendapatkan dukungan. Nah, akhirnya apa itu kita perbaikin lagi gitu. Karena saya banyak lihat
Banyak nggak mendukung. Tapi kalau istri kita tidak mengerti dengan bisnis ini, nggak mendukung ya wajar. Kita coba jelaskan. Nggak jelas, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa artinya apa? Nggak apa-apa untuk tidak didukung sementara. Tapi terus bergerak, begitu berhasil pasti ngedukung, nggak mungkin nggak. Benar nggak? Benar nggak? Begitu berhasil nggak mungkin nggak ngedukung. Nggak ngedukung juga beliin mobil. Nggak dukung juga beliin rumah. Dukung nggak? Dukung, tapi 3 tahun kemudian. Ya nggak apa-apa, ya Anda bertarung nggak apa-apa, jalan demi tujuan digebuk-gebukin nggak apa-apa. Nah, yang penting apa? Terbukti. Jadi dukungan kita perlu. Tapi apa? Yang penting diri kita mendukung untuk bisnis ini tetap berjalan. Kenapa? Karena kita melihat emang hasilnya memang terbukti dan banyak. Ya, seperti itu. Ya. Jadi masalah seperti itu. Sekarang tinggal tergantung bagaimana kita cara berpikirnya. Ya. Jadi setiap masalah ada cara penyelesaiannya. Benar? Supaya apa? Semua jawaban-jawaban yang kita akan menjadi kita tetap optimis. Yang berbahaya kita nggak bisa menjawab, kita jadi pesimis. Ya, begitu jadi pesimis apa yang terjadi? Mulai nggak percaya bisnis ini, mulai diem, mulai ngilang pelan-pelan. Ketemunya 3 tahun lagi di tikungan, udah hilang. Karena nggak belajar cara menyelesaikan masalah. Jadi apa? Konsen untuk belajar menyelesaikan masalah. Kenapa? Masalah yang ada ini, Anda akan menghadapi. Sampai Anda CA pasti ketemu. Sampai Anda CA pasti ketemu masalah ini. Nggak mungkin nggak ketemu. Entah diri Anda, entah di downline. Seperti itu. Terus masalah apa? Undercutting. Penjualan di bawah harga. Kita apa? Selalu komplain. Waduh, sekarang dijual di banyak di pasar. Di pasar di sini, di pajak, di apotek. Ini masalah nggak? Masalah. Karena kalau itu terus terjadi, ketidakpercayaan distributor untuk mengembangkan jaringan bisnis itu satu hal yang wajar. Tapi bagaimana? Jangan juga kita jadi biang masalah gitu. Apa? Kita sendiri yang mensuplai ke sana. 1 botol, 2 botol, 3 botol. Nah sama kalau ada yang Anda melakukan seperti ini, mau berapapun hasil bisnis Anda, itu hasil yang haram. Mau berapapun sukses Anda, peringkatnya, itu peringkat yang haram. Nah pada saat terjadi seperti ini, Anda tahu Anda harus buat laporan. Asal Anda tahu siapa yang melakukan, Anda buat laporan. Anda bisa BBM ke saya. Kenapa? Ini saya bilang kabar bagusnya saya cerita sekarang mana. Jadi selama ini banyak yang undercutting. Dan kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu, aduh di apotek ada gitu. Benar nggak? Nggak taunya, 3 bulan yang lalu kita sudah ketemu. Siapa pemasok besarnya? Saya nggak sebut nama, ada satu distributor. Dia bisa mensuplai itu sampai 900.000 BV. Dan itu sudah berjalan hampir 2 tahun. Makanya kenapa di sini banjir. Dan 2 tahun itu emang kita sama-sama nggak tahu. 2 tahun itu kita sama-sama saling curiga, bener? 2 tahun itu kita sama-sama ngeluh, kayaknya perusahaan nggak ada tindakan, bener? Nah kemarin 2 bulan yang lalu tindakan itu sudah diambil. Dan dia sudah diberhentikan, nomornya sudah di-cut, bonusnya tidak ada, dan dia berhenti belanja. Dan ini baru 2 bulan yang lalu. Artinya apa? Sekarang mungkin masih ada barang-barang di kita. Masih. Barang lama yang sebentar lagi akan habis. Tapi setelah habis, baru dia akan kembali ke Anda lagi nanti. Nah jadi apa? Undercutting emang ada masalah. Tapi apa? Pastikan masalah undercutting bukan dari kita semua. Pastikan bukan dari kita gitu. Kalau kita melakukan ini, kita sudah jadi pengkhianat di bisnis ini. Benar? Kenapa? Untung Anda nggak banyak, tapi Anda mematikan banyak orang loh. Mematikan masa depan orang loh.
Itu pertanggungjawabannya itu luar biasa. Jangan sampai kita yang melakukan. Kenapa? Itu dampaknya luar biasa. Kenapa? Saya sangat paham. Saya pernah mengalami dan Anda mengalami sekarang. Apa? Untuk merekrut orang tidak mudah, benar. Merekrut orang nggak mudah, benar. Kita ngerayunya berapa lama, bolak-balik ke berapa lama, benar nggak? Untuk dia mengambil keputusan bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan. Begitu sudah masuk, katanya apa? Begitu dijual produk, dibilang di toko ada lebih murah, mampus nggak kita? Benar nggak? Ini hanya kelakuan orang-orang yang licik gitu. Nah untuk kita apa? Masalah seperti ini jangan sampai dari kita. Kalau ada yang melakukan gitu, udah hilangin deh sekarang. Kenapa? Sekarang kita sudah ketemu metodenya. Siapa yang melakukan itu, kita sudah ketemu metodenya. Sudah ada berapa orang kita akan. Makanya Pak Raji bilang, siapa saja, termasuk saya, Erwin kalau melakukan dekati, saya siap dikat. Kenapa? Berbahaya untuk orang lain. Jelas ya? Nah jadi ini kabar gembiranya, kenapa saya pengen datang cepet-cepet. Supaya ada. Jadi yang kemarin di hati Anda ada alasan gara-gara Anda dekati. Bener ada, tapi dikit. Itu cuma dikit. Selebihnya adalah masalah kita. Masalah di kita. Jangan itu jadi alasan. Kalau enggak kita enggak kerja-kerja. Ya, terus masalah dengan pesaing. Kompetitor. Ada enggak masalah dengan kompetitor? Saya tidak pernah ada dengan kompetitor. Kenapa? Saya enggak pernah ngelihat kompetitor. Kenapa? Itu urusan dia, urusan saya cuma keling aja. Makanya saya nggak ngeliat. Benar nggak? Kenapa? Makanya saya nggak melihat ada pesaing. Kenapa? Ada kompetitor ini saya nggak terima. Kadang-kadang kita ditelepon, waduh ini dapat informasi terbaru. Anda yang pertama daripada yang lainnya. Mulailah dengerin pesaing. Benar nggak? Lama-lama keracunan juga tuh. Kalau saya perasaan selama ini nggak ada orang berani prospek saya. Kenapa? Dia sudah tahu, udah apal. Kalau Erwin pasti nggak bakalan nih bilang. Kenapa? Saya kasih sinyal, lu jangan prospek gue nggak laku gitu. Kenapa? Bisnis saya masih bagus, ngapain Anda prospek saya nggak buang-buang waktu, bener ya? Langsung ngomong apa adanya. Tapi kadang-kadang ada kompetitor sini supaya tahu lebih dulu. Benar. Begitu tahu, bukan makin benar koslet yang ada dia. Mulai ragu, benar kan? Mulai bingung. Benar, dicek-cek sama dia. Ya. Terus apa? Mulai khawatir, jangan-jangan dolarnya diambil. Ya karena dia sendiri, ini kupingnya dibuka gitu. Saya nggak pernah lihat kompetitor, saya nggak. Kecuali dia datang ini, tapi bagi saya nggak ada. Karena saya yakin Kering bagus. Jelas ya? Dan saya nggak berusaha mencari-cari tahu. Bahkan di internet pun saya nggak cari itu perusahaan multi level apa yang lainnya. Nggak sempat. Perusahaan kita sudah bagus. Jelas ya? Ada yang bilang, wah Keling mah sama aja dengan perusahaan yang lain. Ada pelatihannya sama. Produk sama mirip-mirip. Coba tanya, bener nggak pelatihannya sama? Kira-kira pelatihan perusahaan itu sama nggak? Ada info Kelingnya nggak? Yang nasional setiap bulan ada di tiap daerah, ada nggak? Tolong tunjukin ke saya kalau ada perusahaan seperti itu. Betul nggak? Tolong tunjukin ke saya. Yang dia punya program seperti Info Keling. Ada nggak? Nggak ada. Jadi apa? Kita tetap terbaik. Jadi apa? Jangan sibuk untuk melatihkan kompetitor. Tapi sibuk memperbaiki diri kita, sibuk bekerja, sibuk untuk meyakini bisnis kita, itu baru yang benar gitu. Jelas ya? Nah ini kadang-kadang kita nggak sadar. Terus masalah keuangan juga. Nah, masalah keuangan, bisnis ini sering hancur karena masalah keuangan. Apa? Pinjam meminjam. Baru kenal, baru jalan, dipinjam duitnya. Padahal cari dolar yang jalan susah. Begitu jalan dipinjam duitnya, terus belagak lupa-lupa ngebalikin. Yang ada apa? Mati.
Jadi kalau mau minjem, jangan meminjam sesama keling deh. Pinjamnya ke bank. Nggak, supaya rapi, bener nggak? Ada bunganya, ada jatuh temponya, ada ancamannya. Benar, lebih baik Anda terancam di bank, jaringan Anda nggak mati. Daripada Anda minjem, downline, upline, akhirnya jaringannya mati. Minjemnya nggak banyak, 100.000, tapi nggak enaknya. Begitu nggak bisa balikin, belaga-belaga ini, akhirnya apa? Jaringannya hilang. Makanya apa? Di do and done, yang boleh sama yang nggak boleh yang dilakukan, itu nggak ada pinjam-meminjam. Jangan lagi diganti, dibungkus atas nama kasihan. Atas nama peduli. Kalau minjem ke orang lain, atau ke bank. Jangan ke downline, jangan ke upline. Supaya apa? Jaringannya nggak habis. Jelas ya? Karena ini masalah keuangan. Kenapa? Anda mau nggak hanya gara-gara uang 100.000, grup yang sudah terbangun besar, terus jaringan hancur? Anda rugi besar gitu. Benar kan? Jangan ngelihat dari 100.000, 200.000. Tapi yang paling terjadi, kalau Anda nggak ngebalikin, dia ngambek apa? Dia berhenti semua apa? Orang akan terhambat. Mungkin kalau dia nggak berhenti bisa terjadi 100, 200.000 orang. Mungkin kalau nggak berhenti dia bisa jadi clone ambassador atau royal clone ambassador. Pada saat itu uang 100.000, 200.000 nggak ada artinya karena sudah hilang sama Anda gara-gara sikap Anda. Jelas ya? Ya karena itu masalah. Saya juga begitu. Ada beberapa donatur saya pinjemin. Dan saya minjeminnya ikhlas. Karena sebagai upline saya wajar saya membantu. Benar nggak? Tapi kesalahannya atas nama minjem. Sehingga apa yang terjadi? Dia nggak bisa balikin. Akhirnya apa? Duit nggak balik, dia malu nggak ketemu-ketemu. Benar nggak? Uang yang dipinjam nggak banyak, tapi dia malu nggak ketemu. Akhirnya bisnis kita mati. Hanya gara-gara kasihan. Gitu. Nah kalau mau bantu, bantu aja, nggak usah pinjam. Benar. Tapi lihat upline Anda juga kritis kok. Krisis kok. Ya tahu diri lah, lebih baik jangan. Jadi kalau minjem sama siapa? Sama teman, sama bank. Biar supaya serius gitu minjemnya kan. Jadi minjemnya serius, karena banyak orang minjem nggak serius begitu dapat. Bener, kayak dapat duit jatuh dari langit. Ngerasa kayak bukan pinjem gitu. Kalau bank bener serius, tanda tangan, ada bukti, ada begitu. Supaya kita lebih serius, pinjam sama bank sekarang gitu. Ya, ini cara menjawab kalau downline Anda pinjem gitu. Dan cara menjawab juga kalau ada apa yang pinjam ke downline itu kelewatan banget. Kelewatan banget yang kayak begitu. Tapi tahu cara jawabnya kemana? Pak, daripada bisnis kita hancur, mendingan pinjam ke bank. Benar gak? Kan kita sama-sama menjaga bisnis kita kan? Benar nggak? Oke, pinjam ke bank. Makasih Bang. Terus masalah apa? Distributor tidak suka hadir ke pertemuan. Karena berpikir seperti buang-buang waktu. Oke, saya tanya. Ada nggak leader yang berhasil di sini yang tanpa pertemuan? Kalau ada, tolong tunjukin ke saya. Benar, yang benar-benar berhasil. Nggak ada, pasti berantakan. Kenapa? Nyawa bisnis ini di pertemuan. Nyawa bisnis ini dari pertemuan, dari home meeting, pertemuan. Jadi kalau leader melarang downline ke pertemuan, kebayang nggak apa yang terjadi? Emangnya leader itu sudah hebat banget apa? Sudah jago motivasi, hasilnya emang sudah besar banget, dan dia mampu untuk terus menjaga downline dia tanpa ada pertemuan. Saya aja merasa nggak mungkin mampu, saya nggak akan mampu. Kenapa? Keterampilan saya nggak sehebat keterampilan ke sistem yang dibangun oleh banyak leader orang-orang hebat. Saya nggak akan mampu untuk menjaga grup saya sendiri kalau saya nggak percaya dengan pertemuan.
Nah jadi apa? Jangan larang ke pertemuan. Undang supaya orang ikut pertemuan. Tapi apa? Boleh dilarang ikut pertemuan. Apa? Pada saat orang itu tidak memenuhi syarat untuk hadir pertemuan. Itu benar ngelarang itu. Gitu. Jadi kayak orang baru masuk langsung ikut BOB. Boleh dilarang. Karena belum kualifikasi, belum saatnya. Tapi yang sudah saatnya harus. Karena apa? Momentum ada di sana, informasi ada di sana. Terus silaturahmi juga orang ada di sana. Terus melihat bukti orang di sana. Jadi apa? Pertemuan itu efektif. Sama saya aja. Sudah ada hasil semua saya rasakan. Pada saat saya lesu, mulai jenuh, kemana saya lari? Ke pertemuan, baru saya hidup lagi. Baru saya hidup lagi kalau datang ke pertemuan. Terbayang sama saya, kalau nggak ada pertemuan, mungkin 5 tahun yang lalu, grup saya sudah nggak ada. Kalau nggak ada pertemuan. Nah ini apa? Kenapa kita bertahan? Karena terus ada pertemuan dan semua percaya bahwa pertemuan itu adalah tempat mengambil inspirasi, cari momentum. Nah, jadi apa itu? Jadi saya nggak percaya. Terus apa lagi? Masa ketidakpercayaan terhadap bisnis MLM yang bisa memberikan penghasilan besar pada distributornya. Kalau masalah nggak percaya, dia tinggal datang ketemu sama upline-upline kita yang punya bukti. Lihat aja buktinya. Kalau saya buka statement bonus, oke sama saya. Kenapa? Karena dari dulu saya menjaga. Jangan sampai statement bonus saya kecil. Makanya saya dari PD aja. Ya, jadi jangan sampai Anda nggak punya bonus. Gitu. Nggak maksudnya itu. Gitu. Orang nggak percaya karena Anda nggak berani membuka berapa hasilnya, benar nggak? Katanya, nggak ada dalam istilah saya nggak ada. Bonus 600 saya buka 600. Waktu itu pertama 1.400.000 saya buka 1.400.000. 6.400.000 saya buka sampai saya file holder itu bonus saya. Kenapa? Saya buka karena saya percaya orang butuh data. Akhirnya saya buka dan kebetulan hasilnya gede-gede semua. Apa maksud pembicaraan ini gitu? Jangan sampai Anda nggak dapat bonus. Makanya orang nggak percaya. Jadi Anda harus kualifikasi gitu. Jelas ya? Kalau nggak kualifikasi, di mana harga dirinya? Gitu. Waduh. Nggak itu kan masalah harga diri, bener nggak? Harga diri kalau nggak dapat bonus, di mana harga dirinya gitu? Enggak, saya ngomong galak begitu tuh ke diri saya di kaca biasanya. Supaya masih ada rasa malu gitu. Karena banyak orang nggak dapat bonus nggak malu loh. Ya, oke, jadi begitu banyaknya bisnis ini orang mengatakan tidak masuk di akal. Makanya kalau tadi ikut Green BOP, yang logika Indomie itu tujuannya supaya masuk di akal. Dan tujuannya supaya masuk di akal. Terus konsep 3, 9, 7, coba aja kali-kali, bener nggak? Tujuannya supaya masuk di akal. Kalau dilihat, hitung-hitungan itu terbukti nggak? Saya ingat sekali. Ya. Pada saat pertama saya bergabung di bisnis ini, saya buka starter kit. Saya pelajarin marketing plan. Kebetulan nggak ngerti. Yang saya ngerti ada bonus 300 juta pada saat itu. Di marketing plan, 270 sekian, benar nggak Pak Yung? Ya, ada 303 juta, benar nggak? Pada saat itu saya kebetulan nggak ngerti, tapi saya biarin aja. Ternyata apa? Yang ada di buku 330 juta sekian, sama saya bonus itu udah lewat. Nah artinya apa? Orang bilang itu kan simulasi, benar nggak? Itu simulasi. Simulasi nggak mungkin terjadi. Ternyata apa? Kita sudah lewatin, Pak Henry lewatin, Pak Rifai lewatin, Pak Irwansyah lewat, Pak Santoso dilipat-lipat sama dia malah. Ada apa? Buktinya sudah jelas. Masuk di akal nggak? Masuk di akal. Makanya sederhana aja. Ya. Kayak Anda nggak usah pikirin bonusnya. Anda fokus saja supaya Anda punya 10.000 orang di jaringan Anda. Fokus saja.
Kalau kira-kira 10.000, kalau bonus Anda cuma 100.000, datang ke saya. Benar nggak? Karena bagi saya nggak masuk di akal juga Anda dapat 100.000 gitu. Kalau 10.000 kali 100.000 deh. 10 miliar. 10 miliar kali 1% deh. Berapa? Berapa? 10 miliar kali 1%. 1% dari 1 miliar 10 juta. 100 juta. Benar nggak? Coba, sampai dulu offset begitu. Pasti keluar tuh bonus 100 juta. Jadi apa? Pikirin apa? Jumlah distributor, jumlah anggota, jumlah aplikasi. Jelas ya? Nah setelah ada jumlahnya baru isi kemampuannya. Pasti ada omsetnya. Nah Anda ada, wah saya Pak mampu. Mampu jualan, ada omsetnya. Tapi berapa grupnya? Cuma 5 orang Pak, udah setahun. Karena tujuannya cuma 5 orang. 5 orang babak belur loh dia jualan. Makanya orientasinya apa? Di perekrutan jumlah orang. Tokonya yang banyak. Nah tokonya banyak walaupun jualnya sedikit-sedikit. Tapi kali toko yang banyak, hasilnya pasti banyak. Bener nggak? Ini jualannya dibanyak-banyakin. Enggak, supaya bisnis kita berjalannya dengan benar loh. Benar nggak? Kalau nggak jualan, jadi bangga banget bisa jualan banyak-banyak. Tapi timnya cuma 5 orang gitu. Jualan wajib. Wajib. Jualan wajib. Bagi Anda yang nggak punya uang lebih, Anda harus menjual. Suka nggak suka, bisnisnya harus menjual. Suka nggak suka. Kenapa? Kita harus memenuhi kualifikasinya 400 biji. Itu harga mati. Jadi jualan wajib. Tapi yang lebih penting apa? Bangun jaringan, karena ini bisnis jaringan. Bangun jaringan. Sehingga apa? Sehingga baru kelihatannya logis bisnis ini. Percaya nggak kalau di bawah grup Anda ada 100.000? Bisa punya omset 1 miliar? Pasti nggak mungkin enggak. Kalau 1 miliar, bonus 5%, 50 juta. Pasti terjadi, nggak mungkin enggak. Jelas ya? Nah jadi Pak, jadi ini masuk di akal gitu. Sehingga apa? Anda yakin, jadi bahwa bisnis ini, ya, bisnis ini apa? Akan berjalan. Anda akan masih bisa sukses di bisnis ini. Kalau Anda paham dengan bisnis ini. Benar? Terus situasi saat ini, walaupun ekonomi sedang turun, kita sebentar lagi akan balik ke atas. Kenapa? Masalah-masalah di luar sudah mulai. Nah di situ juga saya makin yakin lagi dengan perusahaan. Kenapa? Dia sudah action untuk orang-orang yang jual di bawah harga. Jelas ya? Jadi harapan saya apa? Jadi dengan pengetahuan ini ya, Anda punya pengetahuan, Anda punya keterampilan untuk mengcover masalah-masalah seperti ini. Kenapa? Karena masalah ini sekarang ada. Anda selesaikan, tahun depan akan ada lagi. Benar? Terus dari distributor baru ada lagi. Benar nggak? Sampai kapanpun masalah ini akan muncul terus. Tapi kalau Anda coba bisa mengatasi, Anda hafal, ketemu masalah lagi ini, sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah sehingga apa? Nggak muncul ketakutan lagi. Yang ada cuma rasa optimis. Kenapa? Rasa optimis ini penting. Kenapa? Kalau Anda kelihatan grogi di depan donen Anda juga grogi. Anda nggak percaya di depan donen Anda juga akan nggak percaya loh. Nah jadi ini kita sharing. Malam ini kita sharing ya. Tujuannya ini sebagai modal kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bangkit lagi. Supaya kita bisa berkembang lagi. Jelas ya? Dan saya percaya itu pasti bisa. Kita hanya tinggal butuh waktu 2 tahun, 3 tahun lagi lah. Kenapa? Akan ada generasi kedua di Keling. Ya. Jadi akan muncul leader-leader seperti Pak Santoso, Pak Henry, Pak Kelvin, Pak Ripai, Pak Irwansa, Sucipto, Tubagus. Akan muncul generasi kedua dari generasi itu gitu. Sehingga apa? Kita bisa tenang. Tandanya apa? Bisnis ini bukan cuma kita-kita. Ada generasi kedua. Kenapa? Generasi kedua sudah hadir di Malaysia. Jelas ya? Malaysia pernah seperti itu. Tak. Akhirnya sekarang muncul, udah jatuh, sejatuh-jatuhnya muncul generasi kedua.
Nah di Keling akan muncul lagi generasi kedua. Nah mudah-mudahan itu adalah banyak dari Medan. Ya. Jadi banyak muncul generasi kedua pemimpin-pemimpin utamanya dari Medan. Oke, mudah-mudahan itu ya. Jadi saya berdoa khusus untuk Anda. Ya, saya percaya di sini kita bicara dengan leader-leader, dengan partner sejati yang punya optimis yang tinggi dan leader-leader partner sejati yang mau memperbaiki sikap, meningkatkan kejujuran, meningkatkan kedisiplinan. Ya, mudah-mudahan semua 2 tahun, 3 tahun ke depan kita benar-benar bisa membuktikan bahwa kita jadi pemimpin di bisnis ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah bersama Kelly, masa depan yang cerah, dan jangan kau pernah serta buktikan. Kelly, your globally. Untuk masa depan yang gemilang.